Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya Rahayu, salam kebajikan. Selamat datang kami ucapkan pada acara pembukaan pelatihan kepemimpinan dan implementasi pembelajaran program Sekolah Penggerak pada hari Senin 24 Mei 2021 melalui tatap maya virtual. Saya Walmah Nikmatur Rohmah akan memandu acara kita pada pagi hari ini. Izinkan saya menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembuka dengan doa bersama, dilanjutkan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, lalu laporan kegiatan, dan arahan kebijakan, serta membuka kegiatan secara resmi, sambutan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, gelar wicara kepemimpinan dan implementasi pembelajaran, dan dilanjutkan dengan penutup. Hadirin sekalian yang berbahagia, perlu kita ketahui bersama bahwa program Sekolah Penggerak merupakan penyempurnaan program transformasi sekolah sebelumnya. Program Sekolah Penggerak merupakan program kolaborasi antara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan pemerintah daerah, di mana komitmen pemerintah daerah menjadi kunci utama. Intervensi dilakukan secara holistik, mulai dari sumber daya manusia di sekolah, pembelajaran, perencanaan, digitalisasi, dan pendampingan pemerintah daerah. Dengan harapan untuk mewujudkan sekolah dengan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia maju. Izinkan pada pagi hari ini saya menyapa yang terhormat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Bapak Nadiem Makarim, kemudian yang kami hormati Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Bapak Iwan Syahril, dan Dirjen PAUD Dasmen, Bapak Jumeri. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Apa kabar, Pak? Sehat? Selamat pagi. Alhamdulillah, Mbak Wama. Alhamdulillah, sehat, Bang. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak sudah hadir pada pagi hari ini. Kemudian ada Sekretaris Dirjen GTK Ibu Nunuk Suryani, Direktur GTK PAUD Ibu Santi Ambarukni, Direktur GTK Dikdas Bapak Rahmadi Widiharto, Direktur GTK Dikmendiksus Bapak Haji Yaswardi, dan Direktur P3 GTK Bapak Praptono. Selamat pagi Ibu dan Bapak-Bapak, semoga sehat-sehat ya. Selamat pagi. Kemudian ada dari Dirjen PAUD Dasmen, Sekretaris Dirjen PAUD Dasmen Bapak Sutanto, Direktur PAUD Bapak Muhammad Hasbi, Direktur SD Bapak Ibu Sri Wahyuningsih, Direktur SMP Bapak Mulyatsah, Direktur SMA Bapak Purwadi Sutanto, Direktur PMPK Bapak Samto. Selamat pagi Ibu dan Bapak-Bapak, semoga sehat-sehat ya. Baik, Pagi. kemudian telah hadir pula di tengah-tengah kita pada pagi hari ini Kepala P4TK dan LPPKS di lingkungan Dirjen GTK, lalu Kepala BP PAUD dan LPMP di seluruh Indonesia, dan Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota, serta tentu saja Bapak Ibu Kepala Sekolah, Guru, dan Pengawas Sekolah, serta para hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan kasih sayangnya kita masih diberi kenikmatan sehat walafiat sampai pada hari ini. Hadirin sekalian yang berbahagia, mengawali pertemuan virtual kita pada pagi hari ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak seraya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar apa yang kita lakukan dapat menjadi berkah dan manfaat bagi pendidikan di Indonesia. Berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga segala harap, doa, dan pinta kita segera dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kepada saudara-saudara kita yang muslim, selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin, dan semoga kita semua dapat meraih kemenangan dan kembali fitrah.
Hadirin sekalian yang berbahagia, selanjutnya marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk bersikap sempurna. Hadirin dipersilahkan untuk kembali ke sikap semula. Baik, para hadirin sekalian yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak dan dengarkan laporan kegiatan yang akan disampaikan oleh Direktur Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, Bapak Dr. Praptono MED. Kami persilahkan. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera dan bahagia buat kita semuanya. Yang saya hormati Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mas Nadiem Makarim. Yang saya hormati Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Mas Iwan Syahrir, Ibu Sekretaris beserta para direktur di lingkungan Ditjen GTK. Yang saya hormati Direktur Jenderal Pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Jumeri, para beserta Bapak Sekretaris dan para direktur. Yang saya hormati para kepala dinas pendidikan provinsi, kabupaten, kota yang menjadi sasaran program sekolah penggerak, para kepala P4TK, BP PAUD, LPMP, dan tidak lupa yang saya muliakan dan saya banggakan para kepala sekolah, pengawas, Bapak Ibu guru yang hadir di acara pada pagi hari ini. Saya tidak lupa juga menyampaikan terima kasih dan penghormatan kepada Bapak Wahid Wahyudin, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, dan Pak Ilyas Sitorus, secara khusus dari Dinas Pendidikan Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara. Alhamdulillah, di kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk menyampaikan ucapan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, di suasana Idul Fitri 1442 Hijriah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan barokahnya buat kita semuanya. Tidak lupa juga saya mengajak pada kita semuanya untuk memperbanyak syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan pada kita semuanya. Pagi hari ini, kenikmatan itu semakin sempurna dengan dihadirkannya kita di dalam acara pagi hari ini untuk sama-sama mengikuti pembukaan pelatihan kepemimpinan dan implementasi pembelajaran program sekolah penggerak. Mas Menteri, Bapak Dirjen, beserta seluruh hadirin yang mulia, izinkan
saya untuk melaporkan beberapa hal terkait dengan kegiatan kita pada pagi hari ini. Pertama ingin saya sampaikan dan laporkan bahwa pelatihan kepemimpinan dan implementasi pembelajaran program sekolah penggerak bertujuan untuk menyamakan persepsi dan pemahaman tentang Merdeka Belajar, di mana kegiatan yang dilakukan oleh para guru kita senantiasa harus berpusat pada murid. Menjadi 3 sasaran yang utama dari pelaksanaan kegiatan ini. Yang pertama adalah para kepala sekolah, pengawas, dan para perwakilan guru yang tergabung di dalam komite pembelajaran. Yang kedua, melalui kegiatan ini juga dimaksudkan agar mereka semua yang tadi saya sebutkan memiliki keterampilan dalam memfasilitasi pelaksanaan in-house training dan menjadi penggerak bagi seluruh guru di sekolahnya sehingga mampu mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Pak Dirjen, Mas Menteri yang saya hormati, kegiatan ini akan berlangsung selama 10 hari dengan pola pelatihan sebanyak 74 jam pelajaran dan sepenuhnya dilakukan dengan moda daring, baik sinkronus maupun asinkronus. Dan seluruh peserta yang hadir ini terbagi dalam 4 kategori. Yang pertama adalah jenjang PAUD, perwakilan guru kelompok A dan kelompok B. Kemudian jenjang SD, perwakilan guru tingkat awal, tingkat tinggi, dan perwakilan guru mapel umum untuk kelas 1 dan kelas 4. Kemudian jenjang SMP untuk perwakilan guru mapel kelas 7 dan jenjang SMA untuk perwakilan guru mapel kelas 10. Dan peserta akan diberikan 12 mata diklat yang terdiri dari kebijakan program sekolah penggerak, orientasi pelatihan, pendidikan yang memerdekakan, kemudian kerangka kurikulum, capaian pembelajaran, perangkat ajar, asesmen, kurikulum operasional di satuan pendidikan, kemudian juga akan diberikan paket materi tentang pengenalan literasi digital, pelaksanaan in-house training di satuan pendidikan, dan tidak lupa juga peserta akan mendapatkan tes awal dan tes akhir sekaligus evaluasi penyelenggaraan. Terima kasih dari saya yang terhingga kepada Bapak Ibu sekalian yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengikuti kegiatan ini dan sekaligus mempersiapkan segala perangkat yang dibutuhkan menuju terwujudnya pendidikan yang berkualitas. Pada kesempatan ini, saya mohon perkenan kepada Mas Menteri untuk memberikan arahan dan juga secara khusus mohon perkenan kepada Bapak Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan untuk memberikan sambutan dan sekaligus membuka pelatihan kepemimpinan dan implementasi pembelajaran program sekolah penggerak pada pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru dan Tenaga Kependidikan, Bapak Iwan Syahril, PhD, kami persilahkan. Silakan, Bapak. Terima kasih, Mbak Wama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Ristek dan Teknologi, Direktur Jenderal PAUD Dasmen beserta seluruh pejabat Eselon 2 di lingkungan Ditjen PAUD Dasmen, para pejabat Eselon 2 di lingkungan Ditjen GTK, Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang hadir pada hari ini,
Bapak Ibu Kepala Pusat Pengembangan Pemberdayaan Pendidik Tenaga Kependidikan atau P4TK, Kepala Lembaga Pengembangan Pemberdayaan Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Bapak Ibu Instruktur Nasional, Bapak Ibu Pengawas Sekolah, Penilik, Guru, dan Pendidik PAUD, serta yang saya banggakan Bapak Ibu Kepala Sekolah di 111 Kabupaten Kota yang telah terseleksi dan ditetapkan sebagai pelaksana program Sekolah Penggerak. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana dalam kesempatan ini kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita semua tetap sehat walafiat beserta keluarga yang ada di rumah. Yang sakit insya Allah diberikan kesembuhan dan pemulihan sehingga bisa segera beraktivitas normal kembali. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini merupakan hari yang bahagia. Karena rangkaian kegiatan pelatihan implementasi dan kepemimpinan pembelajaran di sekolah, program Sekolah Penggerak dimulai. Saya ingin mengucapkan selamat kepada 2.500 dari 21.000 lebih kepala sekolah yang telah lolos seleksi program Sekolah Penggerak angkatan pertama di 111 kabupaten kota. Ibu Bapak Kepala Sekolah yang telah sampai pada titik ini telah terbukti memiliki motivasi yang tinggi untuk menjadi agen perubahan transformasi pendidikan Indonesia. Proses seleksi memang tidak mudah dan penuh perjuangan, dan memang sengaja dibuat demikian. Banyak yang berguguran dan menyerah. Ibu dan Bapak memiliki determinasi yang tinggi dan sudah membuktikan semangat juang pantang menyerah. Sekali lagi, selamat. Selamat untuk telah melewati proses yang tidak mudah ini. Saya juga ingin menyapa para pengawas sekolah dan perwakilan guru dari setiap jenjang dan dari setiap mata pelajaran yang tergabung menjadi komite pembelajaran. Saya yakin bersama kepala sekolah yang terpilih, Ibu Bapak adalah bagian yang penting dalam proses pelaksanaan implementasi program Sekolah Penggerak. Ibu Bapak yang saya hormati, pelatihan ini akan difasilitasi oleh instruktur nasional. Melalui pelatihan ini, komite pembelajaran diharapkan memiliki persepsi dan pemahaman yang sama tentang pendidikan yang memerdekakan dan implementasi pembelajaran yang berpusat kepada anak. Komite pembelajaran juga diharapkan memiliki keterampilan dalam memfasilitasi in-house training dan menjadi penggerak bagi seluruh guru di sekolahnya sehingga mampu mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Namun ini bukanlah akhir. Ini adalah awal untuk terus belajar untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada anak, pembelajaran yang memerdekakan. Dari sinilah kita akan memulai perjalanan transformasi paradigma di sekolah-sekolah kita. Ibu Bapak yang saya muliakan, saya ingin sampaikan bahwa program Sekolah Penggerak ini bukanlah program sekolah unggulan atau bukanlah program sekolah rujukan seperti di masa lampau, namun program transformasi sekolah dari berbagai macam kondisi sekolah, termasuk sekolah-sekolah yang biasa-biasa saja. Bahkan ada yang dari daerah-daerah yang sulit. Yang akan kita lihat adalah perubahan proses pembelajarannya. Program Sekolah Penggerak adalah transformasi pendidikan yang diawali dengan fokus kepada SDM pendidik yang unggul, yaitu para kepala sekolah, para guru, pengawas sekolah. Melalui kesungguhan dan komitmen yang terus tumbuh dari SDM pendidik yang unggul inilah, kita dapat mempercepat akselerasi dari pencapaian profil pelajar Pancasila, yaitu anak-anak Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, yang mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, kreatif, dan berkebinekaan global. Saya berharap Bapak Ibu yang terpilih dapat mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, maksimalkan pengalaman pelatihan, sesi motivasi, dan sharing pengalaman yang didapat. Demonstrasikanlah dan bagikan praktek baik yang penuh inspiratif kepada semua pemangku kepentingan. Ibu Bapak yang saya banggakan, dalam pelatihan implementasi program Sekolah Penggerak ini, Ibu dan Bapak harus terbuka dalam proses belajar, sehingga hasilnya akan maksimal. Setiap orang adalah guru sekaligus murid. Terbukalah pada hal-hal yang baru. Ingatlah kita adalah orang-orang yang menemani murid-murid yang akan mengisi masa depan. Masa depan yang akan banyak sekali hal-hal yang baru. Maka biasakanlah mengeksplorasi kebaruan itu. Teruslah mencari cara yang terbaik untuk diimplementasikan di ruang kelas. Dalam kesempatan ini juga saya ingin mengingatkan bahwa program Sekolah Penggerak ini adalah program untuk para pendidik yang berani melakukan perubahan, berani mengambil risiko untuk berinovasi,
Proses yang akan Ibu Bapak lalui di program sekolah penggerak ini adalah proses yang tidak akan nyaman dan tidak mungkin akan nyaman. Mungkin akan banyak keraguan, apakah proses ini ada yang sudah tepat atau yang belum dan sebagainya. Tidak apa-apa, keraguan itu wajar. Teruslah berproses bersama. Tidak ada perlombaan dalam proses ini. Teruslah bergotong royong, saling mendukung, saling menyemangati, saling berbagi. Cita-cita kita semuanya sama, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid, pembelajaran yang memerdekakan pemikiran dan potensi murid. Bapak Ibu tidak perlu khawatir, nantinya ada pelatih ahli yang akan mendampingi dan juga banyak rekan-rekan sesama, kepala sekolah, pengawas sekolah, guru yang bisa menjadi sumber energi, inspirasi, dan motivasi yang tidak terbatas. Karena itu, kita semua, Ibu Bapak semua adalah komunitas pembelajar yang senantiasa saling mendukung. Ibu Bapak yang saya hormati, pada peluncuran Merdeka Belajar episode ke-7, program Sekolah Penggerak 1 Februari yang lalu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Bapak Nadiem Anwar Makarim menjelaskan apa itu sekolah penggerak. Beliau bertanya kepada kita semua, kalau kita boleh berimajinasi, apa itu sekolah penggerak? Lalu beliau menjelaskan, sekolah penggerak adalah sekolah di mana siswa itu dinomorsatukan dalam semua keputusan sekolah. Sekolah penggerak adalah sekolah yang memprioritaskan anggarannya terhadap peningkatan mutu pembelajaran dan mutu pengajaran. Sekolah penggerak adalah sekolah di mana kepala sekolahnya terus mendatangi ruang kelas, melakukan observasi, umpan balik kepada para gurunya. Sekolah penggerak adalah sekolah di mana guru saling membantu guru lainnya untuk melakukan observasi dalam kelas, memberikan tips-tips masukan untuk peningkatan mutu. Sekolah penggerak adalah sekolah di mana guru-gurunya bertemu dan melakukan pertemuan-pertemuan untuk bisa memecahkan masalah-masalah pembelajaran yang ada di sekolahnya. Sekolah penggerak adalah sekolah yang menyadari bahwa partisipasi siswa itu adalah salah satu yang paling penting, sehingga di sekolah penggerak kelas-kelasnya suka ramai. Ramai kenapa? Ramai karena siswa-siswanya banyak yang bertanya, banyak berpartisipasi dalam pembelajarannya, melakukan presentasi. Sekolah penggerak adalah sekolah di mana banyak anak-anaknya keluar dari ruang kelas, mengerjakan project-based learning bersama murid-murid lainnya yang dipandu oleh guru-gurunya. Sekolah penggerak percaya bahwa setiap anak di dalam sekolah itu bisa sukses dan punya potensi sukses. Sekolah penggerak juga adalah sekolah di mana semua guru dan kepala sekolah merasa bahwa setiap gurunya itu punya potensi untuk sukses. Sekolah penggerak adalah sekolah yang percaya bahwa tidak semua murid sama. Setiap murid itu spesial, diperlakukan secara unik, memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Penerapan kurikulum, pembelajaran harus dilakukan segmentasi, harus mencintai keberagaman proses pembelajaran, baik di dalam ruang kelas maupun di dalam sistem sekolah. Ujung-ujungnya, sekolah penggerak adalah sekolah di mana murid-murid secara kognitif dan karakter dimerdekakan untuk mencapai visi profil pelajar Pancasila untuk peningkatan SDM Indonesia. Demikian yang dijelaskan oleh Mas Menteri, yang saya rasa sebuah imajinasi yang menjadi esensi dari apa yang ingin kita hadirkan nantinya di sekolah penggerak. Ibu Bapak yang saya muliakan, kepada semua kepala pemerintah daerah, gubernur, bupati, wali kota, semua kepala dinas pendidikan yang berpartisipasi pada program sekolah penggerak ini, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan komitmen yang luar biasa dari Ibu Bapak semua. Program ini adalah program kolaborasi, program bersama antara Kemendikbud dan pemerintah daerah dalam mewujudkan transformasi pendidikan yang memerdekakan, yang berpusat kepada murid. Kemendikbud dan pemerintah daerah akan selalu bergandengan tangan menemani Bapak Ibu semua pendidik yang berpartisipasi dalam program sekolah penggerak ini selama dalam jangka waktu 3 tahun. Harapan kita adalah semakin kuatnya ekosistem pendidikan di daerah, semakin berkualitas SDM pendidikan di daerah, sehingga kualitas proses hasil belajar anak-anak kita Sabang sampai Merauke semakin meningkat. Terima kasih sekali lagi yang tak terhingga kepada Ibu Bapak semua yang telah menyediakan waktu, tenaga, bahkan juga hidupnya untuk mewujudkan pendidikan berkualitas untuk semua anak Indonesia. Mari terus kita bersatu, berkolaborasi dalam meningkatkan pendidikan yang berpihak pada murid yang memerdekakan untuk seluruh anak Indonesia. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim.
pembukaan pelatihan implementasi pembelajaran kepemimpinan di sekolah penggerak dengan resmi saya buka. Semoga semua acara, semua rangkaian pelatihan dan rangkaian proses selanjutnya akan dimudahkan jalannya dan mendapat keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, izinkan saya akhiri sambutan saya dengan pantun. Makan siang jangan lupa makan ikan. Selain ikan, jangan pula lupa makan sayur-sayuran. Dengan tulus dan penuh dukungan kami sampaikan, selamat mengikuti pelatihan kepemimpinan dan implementasi pembelajaran. Setelah makan, bacalah hamdalah, agar hidup kita selalu seimbang. Kepada kepala sekolah, guru, dan pengawas sekolah, di tangan Bapak Ibu, semua anak-anak tumbuh dan berkembang. Membaca doa mencari berkah, doa dibaca di waktu fajar. Mari kita derap berukan langkah, serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya Rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirjen atas arahan, motivasi, juga pantunnya ya Pak, serta perkenannya Bapak membuka kegiatan kita pada pagi hari ini secara resmi. Baik, hadirin sekalian yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan dan simak secara bersama sambutan tentang program sekolah penggerak dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Bapak Nadiem Anwar Makarim. Kepada Mas Menteri, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati, Ibu Bapak Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, Ibu Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Ibu Bapak Pejabat di lingkungan Kemendikbudristek, Ibu Bapak Kepala Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah, Ibu Bapak Instruktur Nasional, Ibu Bapak Pengawas Sekolah, Penilik, Guru, dan Pendidik PAUD, serta Ibu Bapak Kepala Sekolah di 111 Kabupaten Kota yang telah terseleksi dan ditetapkan sebagai pelaksana program sekolah penggerak. Saat merancang kebijakan Merdeka Belajar, saya memikirkan pendekatan transformatif yang dapat langsung mengatasi tantangan yang ada. Salah satu tantangan terbesar yang perlu segera ditangani adalah rendahnya kualitas layanan yang diterima murid di sekolah. Penyebabnya beragam, mulai dari pendanaan, birokrasi, manajemen sekolah, kualitas pendidik, dan tenaga pendidikan. Pendidik dan tenaga pendidikan seringkali berada dalam situasi yang tidak mudah, karena mereka bertanggung jawab memenuhi kebutuhan peserta didik dan pada saat yang sama harus terus memikirkan cara untuk mengatasi tantangan tersebut. Pada kebanyakan kasus, peserta didiklah yang harus merasakan konsekuensinya, yakni kebutuhan mereka yang tidak menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, kami merancang program sekolah penggerak sebagai penyempurnaan program transformasi sekolah sebelumnya. Program ini menerapkan intervensi holistik yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh sekolah, pendidik, dan tentu saja para peserta didik. Sekolah yang menjadi sekolah penggerak akan mengalami percepatan digitalisasi, dia akan mendapatkan pendampingan yang intensif, dan memperoleh tambahan anggaran untuk pembelian buku pembelajaran dengan paradigma baru. Kemudian kompetensi kepala sekolah dan guru di bidang manajemen sekolah dan pengajaran akan meningkat, sehingga memungkinkan peningkatan mutu hasil belajar dan pencapaian profil pelajar Pancasila. Penerapan intervensi melalui sekolah penggerak tidak hanya dilakukan di sekolah unggulan saja, tapi di semua sekolah, baik negeri maupun swasta. Oleh karena itu, sekolah-sekolah di 111 kabupaten dan kota yang telah terpilih untuk program sekolah penggerak 2021 ini akan menjadi awal dari upaya untuk menjadikan semua sekolah di Indonesia sebagai sekolah penggerak. Ibu dan Bapak hadirin yang saya hormati, dengan cita-cita yang ingin kita raih itu, kita perlu menetapkan titik permulaan untuk memulai gerakan bersama. Semuanya akan diawali dengan SDM sekolah yang unggul, yakni kepala sekolah dan guru yang mampu mengemban tugas untuk memberikan pelayanan pendidikan terbaik kepada para pelajar kita. Untuk itu, kita menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas yang dibuka dengan BIMTEK calon instruktur. Kemudian dilanjutkan dengan pelatihan mengenai implementasi pembelajaran bagi guru, serta kepemimpinan dan implementasi pembelajaran bagi kepala sekolah
dan pengawas. Saya pun yakin Ibu dan Bapak peserta pelatihan ini memahami bahwa kemajuan sekolah dan ekosistem pendidikan itu bergantung sekali kepada kepemimpinan di sekolah. Oleh karena itulah kami ingin mencetak dan melahirkan guru-guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah yang mampu menerapkan instructional leadership, menjadi para pemimpin pembelajaran, di mana bukan hanya memimpin murid, tapi memimpin sesama guru, memimpin institusi yang namanya sekolah. Dan yang tidak kalah penting, Ibu dan Bapak, saya harapkan dapat menyebarkan kembali ilmu yang telah didapatkan dari pelatihan ini kepada rekan-rekan sejawat di sekolah masing-masing. Selain itu, pada kesempatan yang baik ini, saya juga ingin menggarisbawahi betapa pentingnya peran pemerintah daerah sebagai salah satu pemangku kepentingan utama dalam pelaksanaan program sekolah penggerak ini. Mengapa saya menyampaikan hal tersebut? Peran Pemda sebagai pendamping dan pengawas yang akan berlangsung selama 3 tahun dirancang sebagai bagian dari mekanisme penyampaian masukan perbaikan, sehingga kualitas sekolah penggerak dapat meningkat. Untuk itu, komitmen dari Ibu dan Bapak Gubernur, Wali Kota, dan Bupati untuk mendukung pelaksanaan program sekolah penggerak di daerah kepemimpinan masing-masing akan sangat kami apresiasi. Ibu dan Bapak pendidik dan pemangku kepentingan yang saya hormati, kolaborasi yang terbangun di antara kita saat ini harus ditingkatkan. Karena masa depan ekosistem pendidikan Indonesia ada di tangan kita. Selama kita mau saling bahu-membahu, tidak ada tantangan yang tidak bisa kita hadapi. Tidak ada cita-cita yang tidak bisa kita capai. Mari bekerja dengan semangat profesionalisme dan gotong royong untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita di seluruh Indonesia. Serentak bergerak, wujudkan Merdeka Belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Terima kasih kepada Mas Menteri. Kami sampaikan semoga Mas Menteri tetap sehat dan tetap semangat. Baik, tadi di pembukaan kegiatan Pak Dirjen memberikan pantun untuk mengawali kegiatan gelar wicara pada pembukaan kali ini. Saya juga punya pantun. Jalan-jalan ke Pulau Bali, pulangnya makan sate kelatak. Bapak Ibu yang saya hormati, yuk kita simak dan dengarkan gelar wicara kepemimpinan dan implementasi pembelajaran program sekolah penggerak kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Bapak Iwan Syahril dan Bapak Insinyur Wahid Wahyudi selaku Kepala Dinas Provinsi Jawa Timur dan Bapak Ilyas Sitorus MPD selaku Kepala Dinas Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara sebagai narasumber. Kami persilahkan untuk menggelar gelar wicaranya. Silahkan Pak Dirjen. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat kita semuanya, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, Ibu Bapak semua. Terima kasih telah bergabung bersama saya pada kesempatan ini di gelar wicara pembukaan pelatihan implementasi pembelajaran dan kepemimpinan untuk 2.500 sekolah penggerak yang lolos seleksi. Nah, di gelar wicara ini kita akan mencari inspirasi dari kepala dinas hebat-hebat kita ini, dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan Kepala Dinas Kabupaten Batubara Sumatera Utara. Saya bacakan dulu ya profilnya ini. Bapak Dr. Andes Ilyas Sitorus MPD adalah Kepala Dinas Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara. Sudah menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan di Kabupaten Batubara sejak akhir 2019 hingga sekarang. Juga merupakan aktif sebagai Ketua PGRI, Ketua Kabupaten Batubara sejak November 2020. Selamat datang Pak Ilyas, semoga sehat-sehat. Amin, terima kasih Pak Dirjen. Terima kasih Pak. Dan selanjutnya Bapak Dr. Insinyur Wahid Wahyudi MT, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Beliau sebelumnya adalah Asisten 2 Sekda Provinsi Jawa Timur 2018-2019 dan kemudian menjadi Kepala Dinas Pendidikan hingga sekarang. Beliau juga Dewan Pembina Asosiasi Lembaga Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Jawa Timur dan Ketua Paguyupan Orang Tua SMA Taruna Nusantara Magelang, wilayah Jawa Timur. Apa kabar Pak Wahid? Sehat-sehat ya Pak? Alhamdulillah Pak Dirjen, sehat. Terima kasih Bapak-Bapak berdua nih yang hebat-hebat dari satu dari Pulau Sumatera, satu dari Jawa Timur.
sudah bergabung dalam forum kita yang sangat bahagia ini. Nah, gimana Pak Wahid dan Pak Ilyas, apakah saat ini masih WFH virtual dari rumah atau sudah di kantor atau gimana nih? Boleh diceritakan keseharian pada saat ini dalam bertugas bagaimana? Mungkin Pak Ilyas dulu deh. Silakan Pak Ilyas. Ya, terima kasih Pak Dirjen, Pak Wahid. Kami di Batubara itu berkantor sebagaimana biasa. Kita ke kantor setiap hari. Walaupun rutin itu kadang-kadang ada pertemuan di pendopo seperti itu. Kemudian kami di Batubara itu sejak 7 September 2020 yang lalu sampai saat ini kita sudah melakukan pembelajaran tatap muka. Karena kondisi kita yang di tepian pantai itu, sehingga orang-orang tua itu sebahagian jika anak di rumah dia bilang bukan belajar, tapi anak pre. Kalau anak libur tuh wajib bantu orang tua ke tepi pantai. Jadi seperti itu. Jadi kemudian Pak Bupati juga membuat satu kegiatan itu waktu itu ada desa percontohan tangguh COVID. Kemudian diresmikan Pak Kapolda Sumatera Utara. Lalu di dalam kecamatan itu ada sekolah-sekolah kita dan kita perlombakan dengan dukungan BUMD, dengan dukungan bank daerah. Akhirnya kita perlombakan, dapatlah sekolah-sekolah yang baik dalam hal pemenuhan protokol kesehatan. Kemudian kita SK-kan. Nah setelah itu, itulah yang kita beri kegiatan tatap muka dengan persyaratan tertentu sebagaimana SKB 4 Menteri itu sampai dengan saat ini, dan itu kita publikasikan juga begitu Pak Iwan. Dan kebetulan saya kan ada hampir 2 tahun lebih, hampir 3 tahun Kepala Biro Humas Protokol di pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Seperti itu Pak Iwan. Wah, luar biasa ya Pak Ilyas. Ternyata sudah banyak sekali inisiatif-inisiatif yang dilakukan, dan Pak Ilyas menjadi sama nih kayaknya sama Pak Wahid menjadi Kadisdik. Pas betul-betul lagi tantangannya luar biasa, dan wah pokoknya ini saya mendengar tadi semangatnya sangat positif dan kreatif ya, sampai bisa menjadi percontohan gitu Pak. Itu luar biasa sekali Pak Ilyas. Saya ke Pak Wahid dulu sekarang. Pak Wahid, gimana keseharian di Jawa Timur Pak untuk tugas Bapak sebagai Kadisdik? Ya, alhamdulillah Pak Dirjen. Kalau kepala dinasnya tidak pernah di rumah, tetapi selalu di kantor. Kemudian setelah kita laksanakan pembelajaran jarak jauh di siswa SMA, SMK, SLB, mulai Maret tahun 2020 kita lakukan evaluasi pada bulan Juli 2020. Ternyata banyak kendala pembelajaran jarak jauh, baik itu sarana prasarananya, termasuk juga kesiapan guru dan kesiapan siswa, sehingga secara umum terjadi kemerotan kualitas pendidikan, sehingga Ibu Gubernur Jawa Timur pada tanggal 18 Agustus 2020 melakukan uji coba pembelajaran tatap muka terbatas, di mana hanya 3 jam setiap hari. Kemudian yang masuk hanya dibatasi antara 25 sampai 50%, tergantung zona daerahnya, dan protokol kesehatan diawasi dengan ketat. Alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Dan sampai dengan hari ini, yang sudah tatap muka di Jawa Timur untuk SMK per kabupaten kota itu 35% dari jumlah SMA SMK, kemudian untuk SMA 20%, dan untuk SLB 10%. Dan alhamdulillah berjalan dengan baik dan siap melakukan pembelajaran tatap muka secara keseluruhan. Dan kami juga sudah koordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan sebelum nanti kami melakukan pembelajaran tatap muka terbatas secara keseluruhan. Guru, tenaga kependidikan wajib sudah mengikuti vaksin COVID-19. Wah, luar biasa. Pak Wahid, sama tadi spiritnya ya, udah selangkah di depan ini kayaknya. Dalam, saya yakin ini bakal banyak yang akan nanya sama Pak Wahid tentang gimana nih untuk mengelola, apalagi Jawa Timur kan juga padat ya Pak ya.
pertemuan tatap muka terbatas ini. Dan tadi Pak Wahid sudah bercerita perjalanannya hingga sekarang, dan saya rasa itu sangat inspiratif sekali Pak, dan sangat luar biasa menurut kami. Dan nanti mungkin kita bisa tanya lebih lanjut. Nah, kita sekarang pindah dulu ke topik yang hari ini gitu Pak. Program sekolah penggerak. Nah, selamat dulu nih buat Pak Ilyas dan Pak Wahid. Ada berapa nih? Coba saya lihat datanya. 294 sekolah kalau di Jawa Timur ya, 8 kabupaten kota di Jawa Timur yang dari langsung di bawah kewenangannya Pak Wahid, Pemprov Jawa Timur, ada 41 SMA dan 12 SLB ya Pak. Lalu kalau Pak Ilyas ada 9 sekolah yang terpilih yang lolos sebagai pelaksana program sekolah penggerak. Nah, Bapak-bapak berdua ini kan sudah mengetahui program sekolah penggerak ini. Kita mulainya dari SDM fokusnya, dan ini kita refleksi dari yang transformasi sekolah yang sebelumnya. Kita pikir ini perlu untuk melakukan sebuah intervensi yang agak berbeda nih, karena pertama SDM-nya dulu nih yang paradigmanya yang paling penting gitu, yang harus kita intervensi. Dan program ini adalah program kolaborasi baik pemerintah pusat dan daerah. Dan komitmen tadi Mas Menteri menyampaikan komitmen Pemda ini jadi kunci utama, karena intervensi kita lakukan secara holistik dengan mulai dari SDM, pembelajaran, perencanaan, digitalisasi, dan pendampingan bersama-sama termasuk dan terutama sekali dari Pemda. Nah, gimana Bapak berdua melihat kebijakan sekolah penggerak ini, dan apa hal yang menarik dari pandangan Bapak-bapak tentang program sekolah penggerak? Saya sekarang mulai dari Pak Wahid, nanti ke Pak Ilyas gantian. Silakan Pak Wahid. Iya, Pak Dirjen. Terima kasih. Program sekolah penggerak ini bagi Jawa Timur itu sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Jawa Timur, di mana di dalam RPJMD Jawa Timur itu tercover programnya Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa, yang sering kita sebut dengan Nawa Bakti Satya. Di mana di dalam Nawa Bakti Satya itu ada program Jatim Cerdas. Nah, Jatim Cerdas ini identik dengan upaya peningkatan kemampuan kognitif, kemampuan literasi dan numerasi. Kemudian juga ada program Jatim Amanah. Ini juga identik dalam upaya meningkatkan kemampuan non-kognitif atau peningkatan kemampuan karakter, baik itu karakter religius, karakter nasionalisme, karakter mandiri, karakter gotong royong, dan karakter integritas. Dan ini sesuai dengan tujuan dari sekolah penggerak. Baik, terima Kemudian kasih. Pak Dirjen. Ya, silakan Pak Wahid. Nambahin sedikit, ya, kami tentu memberikan apresiasi kepada Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek. Ini adalah inovasi dari Pak Nadiem Makarim yang luar biasa, yang ingin melakukan perubahan secara revolusioner dan holistik dalam upaya meningkatkan kualitas hasil pembelajaran siswa. Dan tentu kami juga akan mensupport, di mana pada tahap 1 ini akan diupayakan peningkatan SDM unggul bagi kepala sekolah, para guru, dan para pengawas sekolah. Begitu, Pak Dirjen. Terima kasih Pak Wahid, luar biasa Pak, dan kita sangat sejalan sekali bahwa non-kognitif itu sangat penting ya Pak, dan bukan hanya kognitif saja, dan alhamdulillah bisa kemudian sinkron juga menguatkan rencana-rencana yang ada di pemerintah daerah, dalam hal ini dari Provinsi Jawa Timur, sehingga ekosistem bukan saja di pendidikan tapi juga nanti secara kemasyarakatan itu menunjang, dan SDM-SDM unggulnya keluar gitu dari
proses pendidikan yang lebih memerdekakan ini. Terima kasih Pak Wahid. Kalau Pak Ilyas, bagaimana Pak? Apa yang menarik dari program sekolah penggerak ini dari kacamata Pak Ilyas? Oke, terima kasih Pak Dirjen. Saya melihatnya ya melalui program sekolah penggerak ini mempunyai bahwa PSP ini mempunyai suatu cita-cita yang luar biasa. Ini sangat luar biasa untuk bangsa dan negara kita ini. Di mana melalui program sekolah penggerak ini akan berupaya melibatkan semua elemen atau merangkul komunitas sebagaimana yang Pak Dirjen sampaikan tadi di awal untuk bersama-sama memaksimalkan potensi peserta didik kita, guru-guru kita, dan juga kepala sekolah kita di seluruh jenjang satuan pendidikan. Ini sangat luar biasa. Sehingga program ini juga ada niatan dan berusaha bagaimana membangun kemandirian dan tidak menjadi beban di masa yang akan datang, khususnya bagi tamatan lulusan kita. Artinya anak-anak kita itu melalui program sekolah penggerak ini telah kita bekali, telah kita persiapkan. Sehingga dia bisa melaksanakan satu pekerjaan itu yang saat ini belum ada, tetapi 5-10 tahun ke depan pekerjaan itu ada dan anak-anak kita mampu melaksanakannya, termasuk juga guru-guru kita. Nah, di samping itu juga ruhnya itu agar setiap orang harus memiliki kesempatan untuk mewujudkan potensi dirinya semaksimal mungkin. Nah, di sini Pak Dirjen, seluruh komunitas penggerak diajak punya komitmen yang sama untuk bergotong royong, menciptakan inovasi-inovasi, kemudian inovasi itu haruslah relevan dan berdampak baik untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, kemudian ada satu hal lagi yang sangat menarik dari program sekolah penggerak ini adalah ada komitmen dari kepala daerah kita, mulai dari gubernur, bupati, wali kota tentang program sekolah penggerak. Tidak akan melakukan rotasi mutasi kepada kepala sekolah dan guru serta tenaga kependidikan lainnya dalam kurun waktu yang ditentukan 3-4 tahun ke depan. Jadi ini Pak Dirjen luar biasa, roh yang dibangun oleh Mas Menteri ini harus kita dukung bersama-sama. Saya pikir itu Pak Dirjen. Waduh, Pak Ilyas, saya sampai terkesima nih lihat Pak Ilyas ini kayaknya udah hafal ya kayak program sekolah penggerak itu dari segi roh filosofinya, visi ke depannya, sampai kepada hasil yang diharapkan bahwa benar sekali Pak, masa depan itu sangat luar biasa tantangannya. Kita memang harus mengelola pendidikan dengan cara yang berbeda untuk menyiapkan anak-anak kita itu. Tadi kata kunci satu yang selain gotong royong ya yang saya tangkap dari Pak Ilyas adalah kemandirian ya Pak, kemandirian dari peserta didik yang saat ini menjadi SDM unggul yang nanti akan memimpin bangsa ini. Luar biasa Pak Ilyas. Saya lihat, aduh Pak Ilyas kayaknya udah ini banget nih untuk program sekolah penggerak, udah hafal gitu, udah memahami banget, salut sekali. Oke, nah sekarang apa harapan dan dukungan dari bapak-bapak berdua terhadap program sekolah penggerak ini? Apakah nanti akan ada kunjungan langsung, monitoring pada waktu pelaksanaannya yang melaksanakan sekolah penggerak atau bagaimana? Silakan dari Pak Ilyas nih sekarang gantian. Ya, terima kasih Pak Dirjen. Kita berharap ya dengan adanya program sekolah penggerak ini nanti ke depan itu akan ada pusat belajar guru kita, ya, di mana menjadi sasaran guru itu kira-kira mengimbaskannya pengetahuan dan keterampilannya secara terprogram. Ya, kita sekarang banyak melihat ini. Sebelum program sekolah penggerak ini kan banyak diklat-diklat yang kita kerjakan, mulai dari kementerian sampai ke kabupaten kota, itu barangkali ratusan dan triliunan uangnya habis. Tetapi setelah guru-guru kita kembali ke sekolah, itu seperti Pak Dirjen, seperti lagu, aku masih seperti yang dulu katanya. Jadi tidak berdampak dan tidak banyak perubahan yang mereka dapat. Nah,
Di program sekolah penggerak ini kita melihatnya tidak seperti itu, ya. Sehingga harapan-harapan kita itu nanti guru-guru penggerak kita untuk berbagi secara terjadwal juga di pusat belajar guru itu, sehingga semua guru mendapatkan pengalaman-pengalaman mengajar yang terbaru dan terbaik dari guru-guru penggerak kita yang sudah mendapat pelatihan lebih awal. Demikian juga sepertinya ada pembelajaran digital. Ini juga barangkali sangat kita harapkan. Di pandemi COVID ini yang kita tidak tahu sampai kapan si COVID ini balik, Pak Dirjen. Kita di Batubara itu di bulan 4, bulan 5 itu sudah melakukan beberapa kali pelatihan kepada guru-guru untuk penggunaan misalnya PowerPoint seperti itu. Dan ini juga cukup makan waktu untuk pendampingannya. Karena memang tidak disiapkan dari dulu, walaupun di amanat Sisdiknas itu sudah ada seperti itu, hybrid learning, kemudian branded dan sebagainya itu, tetapi setelah si COVID datang ini itu baru kelihatan semua, kan begitu. Sehingga harapan kita dengan program sekolah penggerak ini akan bisa terwujud. 1922 Ki Hajar Dewantara sudah pernah cakap ini Pak Dirjen, jadikan semua sekolah itu, jadikan semua gedung menjadi sekolah, jadikan semua orang jadi guru. Si COVID hadir, baru ini terjadi. Semua kita jadi guru. Semua tempat jadi tempat belajar. Wah, ini luar biasa nih. Ada hikmah si COVID. Dan sekarang juga saya melihat itu ada satu harapan, itu ada kesadaran orang tua. Kalau dulu begitu didaftarkannya anaknya ke sekolah, maka selesailah urusan orang tua. Segalanya itu ada di sekolah. Nah, setelah si COVID datang, ternyata rame-rame sekolah mengembalikan anaknya ke orang tuanya. Ternyata puyeng juga nih orang tua ini. Pusing dia ngurus anak dua. Guru kita yang tadi mengajar 40-30 dari perut yang berbeda, mama yang ini, dia bisa mengelolanya dengan baik. Ternyata kita selaku orang tua mengelola 2-3 anak dari ayah emak yang sama, pusing kita. Ya, jadi seperti itu Pak Dirjen. Sehingga nanti kita juga berharap semua program sekolah penggerak kita ini di Indonesia, kita duduk bareng lah, apa sih yang target ke depannya yang mau kita fokuskan. Saya pikir untuk menjawab niatan dari Mas Menteri yang luar biasa terhadap program ini. Itu barangkali untuk sementara Pak Dirjen. Nanti kita lihat ada pemantauan juga, pendampingan yang benar, bukan hanya sekedar mengisi instrumen. Nanti kawan-kawan pengawas, ya ini kan kadang-kadang masih begitu, datang kasih instrumen, duduk di ruang kepala sekolah, pulang, ya. Kita tidak seperti itu nanti. Kita berharap nanti adalah fokus kita sehingga sekolah program penggerak ini, sekolah ini nanti bisa menjadi bisa menyebarkan atau mengimbaskan ke sekolah-sekolah di sekitar atau di kecamatan yang bersangkutan. Seperti itu, Pak Dirjen. Terima kasih, Pak Ilyas. Sekali lagi, itu Pak Ilyas ada Ki Hajarnya juga disebut ya, jadi kayak spektrumnya itu dari masa lalu, jangan lagi aku masih seperti yang dulu ya, yang lalu refleksi itu ya, lalu kemudian kondisi sekarang dan masa depan. Jadi Pak Ilyas jawabannya sangat komprehensif dan visioner ya Pak. Saya lihat Bapak juga ada semangat untuk bagaimana melakukan perubahan untuk masa depan yang nanti akan dijalani oleh anak-anak kita, bangsa kita yang perlu untuk kita lakukan sebuah transformasi saat ini, dan kita kolaborasi untuk melakukan ini. Pada akhirnya ekosistem yang kita harapkan di daerah itu Pak, itu kuat, dan mandirinya itu bukan hanya murid-murid tapi juga secara ekosistem kita semakin bagus dan mandiri juga. Terima kasih Pak Ilyas. Pak Wahid gimana? Apa harapan dukungan dari Pak Wahid? Dan seperti tadi juga, apakah ada rencana nantinya dalam bentuk dukungan ketika program sudah mulai berjalan? Silakan Pak Wahid. Ya, Pak Dirjen. Sekolah penggerak ini tentunya diharapkan dapat menyelesaikan persoalan-persoalan pendidikan yang dihadapi daerah. Di antaranya, yang pertama adalah persoalan kualitas guru, termasuk juga kualitas pendidikan secara umum, dan juga disparitas kualitas pendidikan. Tentunya dengan adanya program sekolah penggerak ini, kualitas
pendidikan diharapkan memenuhi standar-standar yang ditentukan, termasuk juga dapat mengurangi disparitas kualitas pendidikan, baik itu antar sekolah maupun antar daerah. Karena disparitas kualitas sekolah ini sangat tinggi, Pak. Di Jawa Timur ada daerah perkotaan, ada daerah perdesaan, ada daerah kepulauan, ada daerah pegunungan, ada daerah pedalaman. Ini disparitasnya luar biasa. Dan kami memberikan apresiasi. Sekolah penggerak ini tidak membedakan apakah itu sekolah unggulan atau tidak. Apakah sekolah di perkotaan atau di luar perkotaan. Apakah itu sekolah di daerah, apakah di tempat-tempat pegunungan dan pedalaman. Semua tercover di dalam sekolah penggerak ini. Yang kedua, hadirnya COVID-19 ini membawa berkah, membawa hikmah. Di antaranya adalah menyadarkan kita bahwa esensi pendidikan itu adalah belajar, bukan sekolah. Sekolah adalah tempat belajar. Dan belajar bisa di rumah dan bisa di mana saja. Tentunya ini harus disikapi oleh kita semua yang berkecimpung di dunia pendidikan. Dan yang ketiga, hadirnya teknologi digital. Ini menuntut kita semua, para guru, para kepala sekolah, para pengawas sekolah, untuk berinovasi, berkreativitas, untuk memanfaatkan teknologi digital di dalam pembelajaran. Khususnya para guru harus mampu menciptakan model-model pembelajaran dengan teknologi digital ini yang mudah ditangkap siswa dan menarik bagi siswa. Jawa Timur akan mendukung penuh karena sektor pendidikan ini menjadi program prioritas Jawa Timur, di mana separuh lebih APBD Jawa Timur, yaitu sebesar 51,7% dari total APBD Jawa Timur ini untuk sektor pendidikan. Oleh karena itu, Jawa Timur tidak hanya mendukung secara moral, secara administratif, secara program, baik itu di dalam pemantauan, tetapi juga akan total mendukung sekolah penggerak ini dengan program-program dukungan yang dibutuhkan. Oleh karena itu, kami akan terus koordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek agar ada keterpaduan antara pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek di dalam mensukseskan program sekolah penggerak ini. Wah, terima kasih Pak Wahid. Ada 3 poin tadi Pak, yang mengurangi disparitas, esensinya adalah belajar, dan juga untuk pembiasaan penggunaan teknologi. Tadi saya sangat sepakat dengan semua poin itu, dan saya highlight yang tadi Pak Wahid bilang tentang belajar Pak ya. Sekolah itu belum tentu belajar. Jadi belajar itu, sekolah adalah tempat, ruangnya sekarang bisa di mana saja. Dengan pandemi ini kita tersadarkan bahwa bisa di mana saja, kapan saja belajar itu sebenarnya bisa terjadi. Sehingga penggunaan teknologi menjadi sangat penting dalam hal ini, pembiasaan sehingga muncul kesempatan baru. Dan saya sangat apresiasi Pak, saya nggak pernah tahu ini informasi luar biasa, 51% Pak ya APBD Jawa Timur itu untuk sektor pendidikan. Pak Wahid, ini saya sungguh sangat senang mendengarnya, dan apresiasi buat Ibu Gubernur dan semua tim yang sudah merancang ini. Sampai 51% APBD untuk sektor pendidikan adalah hal yang berani ya Pak, ini berani ini, dan luar biasa, dan menunjukkan prioritas kita memang untuk SDM. Pak Wahid, apa pesan terakhir, mungkin harapan, pesan buat kepala sekolah, guru-guru di seluruh Indonesia yang saat ini mempersiapkan diri nih Pak untuk implementasi program sekolah penggerak? Pak Wahid, nanti ke Pak Ilyas terakhir. Silakan Pak Wahid. Ya. Kepada para kepala sekolah, para guru, para pengawas sekolah yang sudah terpilih, tentunya ini sebuah kebanggaan yang harus disyukuri, karena tidak semuanya mendapatkan kesempatan ini. Oleh karena itu, manfaatkan dengan baik semua program sekolah penggerak ini
yang akan diberikan kepada para kepala sekolah, guru, dan pengawas sekolah. Tentu harapan kami yang pertama bagi kepala sekolah. Kepala sekolah ini sudah harus mampu berperan seperti CEO sebuah perusahaan, seperti direktur utama sebuah perusahaan yang mampu melaksanakan manajemen sekolah dengan efisien dan efektif. Yang kedua, mampu melakukan perubahan-perubahan, mampu melakukan peningkatan kualitas sekolahnya masing-masing. Dan yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, seorang kepala sekolah harus mampu membangun jaringan, karena sekolah harus bekerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan bagi guru, kami berharap mampu untuk berinovasi, khususnya di dalam pemanfaatan teknologi digital, di mana sebentar lagi kita akan masuk pada sebuah era, yaitu yang biasa kita sebut era the new normal, dan banyak ahli mengatakan kita tidak akan kembali seperti masa sebelum hadirnya COVID-19, tetapi ada era baru. Dan era baru itu tentunya apa yang sudah dilaksanakan pada masa pandemi ini, pendidikan akan terus dilanjutkan, diantaranya adalah pemanfaatan teknologi digital di dalam pembelajaran jarak jauh. Dan bagi para pengawas sekolah, peran utama pengawas sekolah itu adalah pembina. Maka seorang pengawas sekolah harus lebih pintar, harus lebih menguasai dari yang dibina. Demikian Pak Dirjen. Terima kasih Pak Wahid, luar biasa. Dari kepala sekolah, dari pengawas sekolah, guru, itu harus ada perannya, seperti yang harapan-harapan dari Pak Wahid, insya Allah akan menjadi kenyataan, dan kalau bisa lebih lagi ya Pak Wahid, karena kita tidak tahu, semakin banyak kita belajar, semakin banyak pula kita tahu kita perlu lebih banyak belajar lagi. Selalu begitu kalau fitrahnya kalau belajar, yang tidak pernah berhenti. Terima kasih Pak Wahid atas pesan dan harapan yang sangat luar biasa untuk kita semua. Sekarang ke Pak Ilyas, ini the last but not least ini. Ya, terima kasih Pak Dirjen. Kalau saya berpesan dan berharap kepada kawan-kawan guru, kepala sekolah, ya, pertama untuk tidak stagnan di zona nyaman. Nih, mereka ini kan masuk zona nyaman, kadang-kadang apalagi suasana otonomi begitu, ya ini 5 tahun aman nih, kan begitu. Nah, saya berharap perkembangan zaman itu harus diikuti, seperti kata Pak Wahid tadi. Ya, kehidupan itu pasti berubah, ya, dari tradisional menjadi modern seperti saat ini, sehingga akan muncul juga pasti dampak negatif dan positifnya, dan itu harus kita terima. Yang kedua, kawan-kawan kepala sekolah dan guru juga harus ini mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena mengingat sebagaimana diskusi kita di awal tentang SDM, kawan-kawan guru kita sebagian itu masih ada yang belum melek teknologi. Oleh karena itu ilmu dan teknologi ini harus menjadi perhatian bersama, mau bergerak untuk yang lebih baik, karena ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan hasil pemikiran manusia yang logis, yang penerapannya dalam kehidupan nyata berupa teknologi yang kita gunakan saat ini. Nah, kemudian iptek itu kan terus berkembang, berjalan seiring perkembangan zaman. Oleh karena itu juga saya berharap kepada kawan-kawan kepala sekolah guru untuk tidak stagnasi pada zona nyaman. Kemudian yang paling penting barangkali adalah kita berharap ada kemampuan beradaptasi. Ini barangkali saya pikir sangat perlu. Kemampuan beradaptasi ini kan merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh kepala sekolah, oleh guru, oleh SDM lah, siapapun itu. Nah, perubahan yang disebabkan oleh perubahan zaman dan meningkatnya digitalisasi pada dunia di semua lini, ini mendorong SDM kita harus berubah. Kenapa anak-anak kita itu betah dengan TikTok, betah dengan FB, sementara melihat PowerPoint-nya atau PPT-nya, gurunya dia nggak tertarik begitu. Kan seperti itu.
Nah, kemudian bahkan kalau kita melihat pekerjaan yang dianggap penting saat ini, bukan tidak mungkin Pak Dirjen 3-5 tahun ke depan itu akan hilang. Oleh karena itu, kemampuan berkomunikasi, kemampuan berkolaborasi, kemampuan beradaptasi, dan kemampuan literasi, termasuk literasi digital, ini merupakan penting yang dibutuhkan kepala-kepala sekolah kita, guru-guru kita, pengawas kita, ya. Selain kecerdasan intelektual, ketiga komponen penting ini saya pikir harus dimiliki oleh tenaga pendidik dan kependidikan kita, apakah itu kepala sekolah, guru, kemudian tenaga kependidikan, pengawas, termasuk kami-kami dari unsur yang mengelola pendidikan di kabupaten, kota, dan provinsi. Mungkin juga dari kementerian seperti itu. Kemudian kita juga melihat bahwa bagaimana guru-guru kita itu bisa meningkatkan literasi informasinya kepada anak-anak. Sehingga anak-anak kita itu, seperti harapan Mas Menteri itu, bisa melek informasi melalui gemar membaca dan memahami informasi. Begitu juga dengan literasi medianya, kemampuan mengakses informasi melalui media yang berbeda-beda, dan literasi digital, kemampuan menggunakan teknologi, sehingga guru dan anak-anak kita ke depan itu, terutama siswa kita, akan bisa mengerjakan pekerjaan yang 10 tahun lagi tidak ada hari ini, tetapi anak-anak kita mampu mengerjakannya karena mereka punya kemampuan berpikir yang kritis, mempunyai kemampuan kreatif, kemudian mereka punya komunikatif, dan mereka mampu bekerja sama atau kolaboratif. Jadi itu Pak Dirjen, saya pikir harapan kita kepada kawan-kawan guru, kepala sekolah, dan pengawas, termasuk tadi kalau kita pernah melihat, saya pernah baca itu tentang guru abad 21 itu, artinya membelajarkan peserta didik dengan mengoptimalkan 4C itu, kan begitu, kemampuan berpikir kritis, kemampuan kolaboratif, kemampuan kreatifnya, kemudian kemampuan berkomunikasi. Jadi kemampuan-kemampuan ini Pak Dirjen saya pikir harus kita persiapkan dari saat ini, mulai dari kepala sekolah dan guru-guru kita sebagai harapan dari program sekolah penggerak kita ini nanti akan ditularkan kepada anak didik kita. Saya pikir itu Pak Dirjen harapan dan pesan kita untuk kawan-kawan tenaga pendidik dan kependidikan dimanapun berada. Terima kasih Pak Ilyas. Kata kuncinya adalah jangan berhenti di zona nyaman, teruslah belajar. Bahkan Pak Ilyas tadi bilang bukan hanya guru, kepala sekolah, pengawas lah, kitanya juga ini dari yang mengelola pendidikan baik di daerah maupun di pusat ini harus terus belajar nih, nggak boleh berhenti. Sepakat Pak Ilyas, Pak Wahid, terima kasih semuanya atas semua semangat harapan baik Pak Wahid, Pak Ilyas yang sudah disampaikan. Semoga Bapak berdua dan juga semua para kadisdik yang ada di sini terus diberikan kesehatan, panjang umur, amin, semangat untuk terus bergerak dan menggerakkan orang-orang di sekeliling Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua demi kemajuan pendidikan untuk anak-anak Indonesia. Saya akan akhiri, kita sudah sampai di sesi akhir, saya akan akhiri dengan pantun lagi nih, mohon izin Pak Ilyas, Pak Wahid. Pergi ke Batubara membeli duren, duren dimakan tanpa basa-basi. Terima kasih Pak Wahid dan Pak Ilyas yang keren, sudah berkenan berbagi dan menginspirasi. Pergi ke Jawa Timur via Pelabuhan Tanjung Perak. Setelah itu pergi ke Danau Bedugul. Selamat mengawal program Sekolah Penggerak. Wujudkan SDM unggul. Indonesia penuh ragam dan corak dari budaya, suku, dan bahasa. Mari terus kita belajar, berbagi, dan bergerak demi masa depan generasi bangsa. Demikian gelar bicara ini, Bapak Ibu semua, mohon maaf kalau ada salah-salah kata.
Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya Rahayu. Terima kasih kepada Pak Ilyas dan Pak Wahid. Terima kasih Pak Dirjen, Pak Wahid. Waalaikumsalam wabarakatuh. Hebat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ilyas dan Pak Wahid dan Pak Dirjen. Wah, Pak Dirjen makin banyak nih pantunnya. Pak Ilyas sehat-sehat ya Pak di Batubara? Alhamdulillah, Mbak. Alhamdulillah. Pak Wahid sehat juga. Untuk kita semua. Iya. Pak Wahid juga ya Pak. Sehat-sehat ya Pak Wahid di Jawa Timur ya. Alhamdulillah, selalu sehat, selalu siap. Alhamdulillah. Apalagi Pak Dirjen kita nih harus selalu sehat dan semangat. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Ilyas Sitorus, Pak Wahid Wahyudi, dan tentu saja Bapak Dirjen GTK, Bapak Iwan Syahril, atas gelar bicaranya yang luar biasa sekali dan menginspirasi. Terima kasih Bapak-Bapak semua, semoga Bapak-Bapak selalu sehat dan tetap semangat, dan jangan lupa untuk selalu berbahagia. Baik, terima kasih Bapak. Hadirin sekalian yang berbahagia, dengan berakhirnya gelar wicara yang dimoderatori oleh Dirjen GTK tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara pembukaan untuk kegiatan kita pada pagi hari ini. Pergi ke pasar membeli salak, ditambah rambutan 2 ikat. Pelatihan kepemimpinan dan implementasi pembelajaran sekolah untuk program sekolah penggerak. Yuk sama-sama kita ikuti dengan semangat. Kami informasikan kepada para peserta untuk selesai pembukaan tidak meninggalkan ruangan Zoom meeting dulu, karena akan ada informasi yang disampaikan. Baik, hadirin sekalian yang berbahagia, seluruh rangkaian kegiatan pembukaan kita pada pagi hari ini telah selesai. Maka cukup sekian dari kami. Kami pesan selalu jaga protokol kesehatan, ingat selalu Ibu, pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Marilah kita saling menjaga diri sendiri agar tidak saling mencurigai satu sama lain. Sekali lagi, seperti tadi Mas Menteri sampaikan dan Mas Menteri pesan, mari kita serentak bergerak bersama mewujudkan Merdeka Belajar. Saya Walmah Nikmatur Rohmah undur diri. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Rahayu. Selamat pagi.